ekspektasi matematis dan fungsi pembangkit momen. Oke, di sini kita akan bahas mengenai ekspektasi matematis. Ekspektasi matematis juga dikenal sebagai nilai harapan matematis, yaitu nilai rata-rata yang diambil oleh variabel acak, dibobotkan berdasarkan probabilitasnya. Ekspektasi matematis dari X ditulis sebagai EX. Kita lihat contoh berikut ini. Suatu percobaan melempar sekeping uang logam yang seimbang 2 kali. Dari percobaan ini tentunya kita berharap bahwa muka akan muncul sekali. Hasil ini secara matematika dapat kita tulis seperti berikut ini. Kita misalkan peubah acak X sebagai banyak muncul muka, maka Fx sama dengan kombinasi 2x per 4 dengan indikator X sama dengan 0, 1, dan 2. Selanjutnya, nilai total dari X dikalikan dengan bobotnya. Dalam hal ini sama dengan Fx adalah. Tapi sebelum kita ke penjelasan jawabannya, kita juga harus ketahui bahwasanya di sini yang diketahui adalah melempar sekeping uang logam yang seimbang 2 kali. Jadi sama halnya kita melempar 2 keping uang logam dengan harapan bahwa muka akan muncul sekali. Berarti kita punya di sini seperti yang kita ketahui, saat kita melempar 2 keping uang logam, maka yang kita hasilkan adalah muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang belakang. Oke, kita masukkan pada Fx-nya. Jadi kita punya sigma X, X kali Fx sama dengan, apabila indikator X-nya sama dengan 0, berarti kita punya bahwasanya di situ tidak ada muncul muka sama sekali. Berarti kan ada belakang-belakang. Nah, di belakang-belakang itu hanya muncul sebanyak 1 kali. Berarti kita punya 0 dikali 1/4 ditambah. Sekarang kita beralih ke X-nya apabila nilai X-nya adalah 1. Berarti kita punya mukanya muncul sebanyak 1 kali itu ada berapa? Jadi ada muncul muka belakang dan belakang muka, berarti ada 2 kali. Jadi kita punya 1 dikali 2/4 ditambah X-nya adalah 2. Berarti kita punya di situ apabila mukanya muncul sebanyak 2 kali. Di situ kita ketahui bahwasanya muka-muka muncul hanya 1 kali. Jadi kita punya 2 dikali 1/4. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 1. Nilai tersebut adalah nilai yang sama dengan nilai yang diharapkan. Oleh karena itu, nilai ini disebut sebagai nilai harapan atau ekspektasi matematis dari X yang ditulis sebagai EX. Karena nilai total dari X dikalikan dengan bobotnya dapat dilihat sebagai purata dari X, maka nilai ini disebut juga sebagai purata dari X, ditulis sebagai mu atau mu X. Jadi, purata itu sama halnya dengan nilai rata-rata. Oke, kita lanjut ke definisi 2.5.1. Misal X berubah acak dengan PDF F sehingga sigma X mutlak X kali Fx ada untuk X diskrit. Dan apabila untuk X kontinu kita peroleh integral min tak hingga sampai tak hingga mutlak X kali Fx dx. Maka ekspektasi matematis dari X ditulis EX adalah EX sama dengan sigma X X kali Fx untuk X-nya diskrit, atau EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kali Fx dx untuk X-nya kontinu. Sekarang kita beralih ke teorema 2.5.1.
misal peubah acak X mempunyai PDF F, K, dan L konstanta. Gx dan Hx adalah fungsi-fungsi bernilai real yang domainnya berisi nilai-nilai yang mungkin dari X. Maka E, K, Gx plus L, Hx sama dengan kita keluarkan PDF K dan L-nya. Berarti kita peroleh sekarang adalah KE Gx plus LE Hx. Bukti teorema tersebut dapat diperoleh dari sifat jumlah dan integral. Teorema tersebut menyatakan bahwa E merupakan operator linier. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh berikut ini. Misal X mempunyai PDF Fx sama dengan 2, 1 min X dengan indikatornya adalah X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Berarti kita lihat di sini bahwasanya indikatornya mempunyai rentang nilai. Jadi dia bisa masuk ke dalam X-nya kontinu. Jadi kita lihat, tentukan ekspektasi X sesuai yang tadi dijelaskan bahwasanya ekspektasi X ketika X-nya kontinu berarti kita menggunakan yang rumus integral. Kita peroleh integral min tak hingga sampai tak hingga X Fx kali dx. Jadi kita peroleh adalah integral 0 sampai dengan 1 X Fx-nya kita masukkan yaitu 2, 1 min X dx. Lalu kita keluarkan 2-nya, 2 integral 0 sampai dengan 1 X min X kuadrat dx. Kita masukkan, kita lihat bahwasanya nilainya apabila 0 dan 1 berarti kita peroleh 2, 1/2 X pangkat 2 min 1/3 X pangkat 3. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya kita ke definisi 2.5.2. Varians dari peubah acak X ditulis sebagai var X diberikan oleh var X sama dengan E X min mu kuadrat. Notasi lain dari varians peubah acak X adalah sigma kuadrat atau sigma X kuadrat atau var X. Selanjutnya, akar positif dari varians ini disebut sebagai simpangan baku, yaitu sigma atau sama dengan sigma X atau sama dengan akar var X. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyimpangan nilai-nilai peubah acak X dari puratanya. Akibatnya, jika peubah acak X hanya mempunyai satu nilai, maka simpangan bakunya adalah 0. Kita lanjutkan ke teorema 2.5.2 dan teorema 2.5.3. Di teorema 2.5.2 ini dikatakan bahwasanya misal X suatu peubah acak, maka var X sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Sedangkan untuk teorema 2.5.3 kita peroleh misal X suatu peubah acak, A dan B suatu konstanta, maka var AX plus B sama dengan A kuadrat var X. Teorema 2.5.4 ketaksamaan Markov. Misal UX adalah fungsi tak negatif dari peubah acak X. Jika ekspektasi UX ada, maka untuk setiap konstanta positif C berlaku. P UX lebih dari sama dengan C, tetapi kurang dari sama dengan ekspektasi UX dibagi dengan C. Selanjutnya, teorema 2.5.5 ketaksamaan Chebyshev. Misal peubah acak X mempunyai purata U dan varians kuadrat, maka untuk sebarang K positif berlaku P mutlak X dikurangi mu lebih dari sama dengan K dikali varians kurang dari sama dengan 1/K kuadrat.
atau ekivalen dengan P mutlak X dikurangi mu kurang dari K dikali varian lebih dari sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Contohnya, misal pengubah acak diskrit X mempunyai peluang berturut-turut 1/8, 6/8, dan 1/8 pada titik-titik X, yaitu min 1, 0, dan 1. Tentukan peluang eksak dari P mutlak X lebih dari sama dengan 1 dan batas peluang dari P mutlak X lebih dari sama dengan 1. Penyelesaiannya, yang pertama, peluang eksak dari P mutlak X lebih dari sama dengan 1, yaitu P mutlak X lebih dari sama dengan 1 sama dengan P X sama dengan negatif 1 ditambah P X sama dengan 1 sama dengan 1/8 ditambah 1/8, yaitu 1/4. Yang kedua, karena X berubah acak diskrit, maka mu sama dengan sigma X dengan X Fx sama dengan negatif 1 dikali 1/8 ditambah 0 dikali 6/8 ditambah 1 dikali 1/8 sama dengan 0, dan varians kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat sama dengan sigma X, yaitu X kuadrat Fx sama dengan 1 dikali 1/8 ditambah 0 dikali 6/8 ditambah 1 dikali 1/8 sama dengan 1/4. Nah, kita peroleh varian sama dengan 1/2. Selanjutnya kita tentukan K seperti berikut ini. P mutlak X lebih dari sama dengan 1 sama dengan P mutlak X dikurangi 0 lebih dari sama dengan 1, yaitu sama dengan P mutlak X dikurangi mu lebih dari sama dengan K dikali varians. Karena mu 0 dan varians 1/2, maka K sama dengan 2. Oleh karena itu, P mutlak X lebih dari sama dengan 1, tetapi kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat sama dengan 1/4. Dengan kata lain, batas atas dari P mutlak X lebih dari sama dengan 1 adalah 1/4. Terlihat bahwa batas atas ini sama dengan nilai eksaknya. Meskipun demikian, ketaksamaan Chebyshev masih berlaku karena 1/4 kurang dari sama dengan 1/4. Definisi 2.5.3. Suatu fungsi pi yang terdefinisi pada selang terbuka A sampai B dengan A lebih dari sama dengan negatif tak-hingga kurang dari B dan B lebih dari A kurang dari sama dengan tak-hingga dikatakan fungsi cembung atau convex jika untuk semua X, Y dalam selang terbuka A sampai B dan untuk semua gamma lebih dari 0 kurang dari 1, pi dikali gamma dikali X ditambah 1 dikurangi gamma dikali Y kurang dari sama dengan gamma dikali pi X ditambah 1 dikurangi gamma pi Y. Kita katakan pi adalah cembung sempurna jika ketaksamaan di atas adalah sempurna, tergantung pada keberadaan dari turunan pertama atau kedua dari pi. Teorema berikut dapat dibuktikan. Teorema 2.5.6. Jika pi dapat diturunkan pada selang terbuka A sampai B, maka yang pertama, pi adalah cembung jika dan hanya jika pi aksen X kurang dari sama dengan pi aksen Y untuk semua X lebih dari A tetapi kurang dari Y dan Y lebih dari X kurang dari B. Yang kedua, pi adalah cembung sempurna jika dan hanya jika pi aksen X kurang dari pi aksen Y untuk semua X lebih dari A tetapi kurang dari Y dan Y lebih dari X kurang dari B. Jika pi mempunyai turunan kedua pada selang terbuka A sampai B, maka yang pertama, pi adalah cembung jika dan hanya jika pi turunan kedua X lebih dari sama dengan 0 untuk semua X lebih dari A kurang dari B. Yang kedua, pi adalah cembung sempurna jika dan hanya jika pi turunan kedua X lebih dari 0 untuk semua X lebih dari A kurang dari B. Teorema 2.5
5.7. Jika Pi jempung pada selang terbuka I dan X adalah pengubah acak yang terdefinisi pada selang yang termuat dalam I dan mempunyai ekspektasi terhingga, maka Pi ekspektasi X kurang dari sama dengan ekspektasi Pi dikali X. Jika Pi jempung sempurna, maka ketaksamaan adalah sempurna, kecuali X pengubah acak konstan. Selanjutnya, fungsi pembangkit momen. Pada definisi 2.6.1, misal X suatu pengubah acak, maka nilai ekspektasi MGF dari variabel acak X pada nilai T sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Disebut fungsi pembangkit momen dari X jika nilai ekspektasi tersebut ada pada selang T lebih besar dari min H dan lebih kecil dari H untuk suatu H lebih dari 0. Fungsi pembangkit momen tersebut ditulis sebagai MGF yang merupakan singkatan dari Moment Generation Function. Jika tidak menimbulkan kerancuan, yaitu dalam hal kita hanya menghadapi satu pengubah acak, maka MGF ini cukup ditulis sebagai M pada T, di mana T yaitu parameter. Seperti halnya pada ekspektasi sebelumnya, untuk fungsi pembangkit momen ini berakibat pula bahwa jika X pengubah acak diskrit, maka MT sama dengan sigma X dikali E pangkat TX dikali Fx. Dan jika X pengubah acak kontinu, maka MT sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga dikali E pangkat TX dikali Fx dx. Selanjutnya teorema 2.6.1 dan teorema 2.6.2. Pada teorema 2.6.1 dijelaskan bahwa misal X dan Y dua pengubah acak dengan MGF berturut-turut, yaitu MGF dari variabel X pada nilai T dan MGF dari variabel Y pada nilai T ada dalam kisaran terbuka, maka F dari pengubah acak X pada nilai Z sama dengan F dari pengubah acak Y pada nilai Z, di mana F yaitu fungsi distribusi kumulatif untuk semua. Z adalah elemen dari bilangan real jika dan hanya jika MGF dari variabel X pada T sama dengan MGF dari variabel Y sama dengan T untuk semua T berada dalam interval terbuka antara min H dan H untuk suatu H lebih dari 0. Selanjutnya yaitu teorema 2.6.2. Misal, momen generasi function dari pengubah acak X ada, maka 1. E X pangkat R sama dengan M pangkat R dikali 0, di mana R sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. MT sama dengan 1 ditambah jumlah deret tahingga sampai R sama dengan 1, maka E X pangkat R dikali T pangkat R dibagi R faktorial. Selanjutnya yaitu teorema 2.6.3. Misal X dan Y dua pengubah acak sehingga Y sama dengan AX plus B, maka MYK sama dengan E pangkat BK MX AK. Contoh, misal seseorang menunggu suatu bus pada tempat tertentu. Misal bus akan lewat tempat tersebut setiap 15 menit. Jika waktu tunggu dinyatakan sebagai pengubah acak X, maka PKF-nya adalah Fx sama dengan 1 per 15 I 0 kurang dari X kurang dari 15. Oleh karena itu, fungsi pembangkit momen dari X adalah MT sama dengan integral tahingga menuju integral tak terhingga E pangkat dx Fx dx sama dengan integral 15 sampai 0 1 per 15 E pangkat dx dx, di mana Fx adalah 1 per 15 untuk 0 kurang dari X kurang dari 15 dan 0 di luar interval tersebut. Sama dengan 1 per 15 kurang siku 1 per T E pangkat dx. Ini adalah hasil integral 1 per 15 E pangkat dx terhadap X.
sama dengan 1/15D kurung siku E pangkat 15D dikurangi 1, di mana D tidak sama dengan 0. Ini adalah evaluasi integral pada batas atas X sama dengan 15 dan batas bawah X sama dengan 0, kemudian disederhanakan. Substitusi X sama dengan 15 dan X sama dengan 0, kemudian menghasilkan hasil akhir untuk MT. Jadi, kesimpulan materi kali ini adalah ekspektasi matematis dan fungsi pembangkit momen merupakan alat yang sangat berguna dalam teori peluang. Ekspektasi matematis memungkinkan untuk menghitung nilai rata-rata yang diharapkan dari suatu variabel acak. Di sisi lain, fungsi pembangkit momen memungkinkan untuk menghitung momen-momen yang lebih tinggi dari suatu distribusi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat.